Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Masih ngebahas konsol teman-teman ya. Dan di video kali ini gua akan ngebahas konsol yang bisa dibilang ini adalah favorit gua ya. Dari semua konsol yang alhamdulillah bisa gua punya ya. Di rumah gua ada kayak mini HDMI stick ya, terus ada PS2, PS3 ya. Ada Xbox Series S, Series X ya, dan Nintendo Switch teman-teman ya. Dan dari semua itu, gue bisa bilang Nintendo Switch adalah yang paling gue favoritin dan gue bener-bener pakai setiap hari teman-teman ya. Dan ini udah dibeli dari Agustus 2022 teman-teman ya. Udah setahun lebih, hampir 2 tahun, dan di video kali ini gue akan share pengalaman gue ya. Gimana gue pakai Nintendo Switch-nya, terus kayak trouble-nya apa aja. Karena di sini gue kan pakai yang CFW teman-teman ya. Gue pada saat itu tidak ada dana, tidak mampu untuk beli yang OFW ya. Sebenarnya ada dananya, cuman untuk beli game-gamenya gue nggak sanggup karena mahal sekali teman-teman pada saat itu teman-teman ya. Oke, dan di sini kita langsung mulai aja kontennya ya. Gue akan ngebahas Nintendo Switch yang ada di gue, pengalamannya gimana-gimananya. Oke, ini dia konsolnya teman-teman ya. Nintendo Switch OLED ya, yang ada di gua ya. Dan kalau kalian lihat ini bisa dibilang gue cukup senang sekali mengkoleksi atribut-atribut yang berbau Zelda Tears of the Kingdom teman-teman ya. Karena pada saat game itu rilis dan gue mainin gamenya, seseru itu teman-teman ya. Gue tipikal orang yang sangat jarang banget namatin game, dan Zelda TOTK itu bisa dibilang sangat menyenangkan sekali main game itu walaupun deg-degan ya. Oke. Dan untuk Nintendo Switch sendiri sebenarnya kontennya cukup banyak teman-teman ya. Gue bikin kontennya cukup banyak dan menurut gue kayaknya nggak akan ada habisnya untuk gue ngebahas Nintendo Switch ini teman-teman ya. Dan memang se-worth it itu. Dan dari semua konsol yang gue punya, yang bener-bener gue pakai hampir setiap hari adalah ini teman-teman ya. Bahkan gue sampai beberapa hari kemarin pun gue masih menemukan hal sesuatu kayak, oh ternyata game ini kita bisa multiplayer loh. Oh ternyata ganti shell atau ganti housing sebuah Joy-Con itu nggak sesusah itu loh. Jadi masih banyak kejutan-kejutan yang gue dapatkan dari Nintendo Switch ini ya teman-teman ya. Walaupun sudah berjalan hampir 2 tahun teman-teman ya. Oke, di sini gue mau ngebahas dari atribut-atributnya dulu ya teman-teman ya. Oke, pada saat awal gue sebenarnya sempat bikin konten Nintendo Switch yang beli barang-barang kayak gini teman-teman ya. Oke, ada grip lagi teman-teman ya. No. Oke, dan juga ini teman-teman ya, kayak alat-alatnya. Dan ini tidak kepake teman-teman sama gue, jujurin aja ya. Jadi jujur aja ya. Kalau misalkan lu beli Nintendo Switch ya, gak usah lah menurut gua lu beli begini ya. Oke. Ini dan ini mungkin akan kepake kalau misalkan lu punya saudara yang benar masih kecil atau lu punya anak kecil teman-teman ya. Tapi kalau misalkan lu anggaplah circlean teman lu tuh yang umurannya udah orang-orang kerja semua ya, pakai kayak gini, aduh enggak guys, enggak. Jadi gua saran kalau kalian nggak perlu beli alat-alat kayak gini aja ya. Karena pada saat main Nintendo Switch itu paling banter ya pakai si kontrol ini aja ya. Oke. Dan yang ini pun sebenarnya grip kayak gini tuh dari Nintendo Switch bawaan ini sudah ada. Lalu pada saat itu gue beli lagi kayak gini. Biar apa? Biar punya 2. Dan ini bisa dicas teman-teman ya. Alhasil yang bawaan dari Nintendo Switch dan juga ini itu tidak kepake teman-teman. Kagak kepake. Karena si Joy-Con yang punya gue, ini dia pakai casing teman-teman ya. Pakai casing yang dimana kalau dimasukin ke sini itu kagak muat, jadi kagak kepake. Alhasil gue belilah gripnya yang seperti ini teman-teman ya. Dia bisa dicas dan bisa dipakai walaupun Joy-Con kita ini pakai casing teman-teman ya. Oke, dan ini bisa dicas ya. Oke, nah itu soal atributan atau alat-alat yang gue beli. Jadi menurut gue nggak perlu banyak yang kalian beli. Yang paling kepake menurut gue ya ini dan stand ini teman-teman ya. Stand ini kepake kalau misalkan gue lagi main Switch seperti ini teman-teman ya. Nah begini sambil dicas lalu gue main begini. Standnya kepake. Oke.
Ini masih benar-benar sering kepake sama gue. Terus ada alat Nintendo Switch lainnya seperti untuk game Nintendo Switch yang lari-larian itu teman-teman. Aduh, gue lupa namanya lagi ya. Pokoknya yang gambarnya seperti ini ya. Itu gue pakai kalau pas lagi mau olahraga aja teman-teman ya. Kalau gue lagi mager dan gak ada waktu olahraga ya gue kagak pakai teman-teman ya. Tapi itu masih oke lah untuk kalian beli ya. Cuman kalau untuk yang tadi tuh gimmick-gimmick raket atau dan kawan-kawan menurut gue deh enggak deh. Tapi terserah sih kalian kalau misalkan mau beli juga nggak apa-apa. Dan gue pribadi pun bisa dibilang banyak beli barang-barang dari Nintendo Switch yang sebenarnya kita bisa beli murah, tapi gara-gara kita kepengen sama satu hal tersebut, kita kesannya jadi kayak buang-buang uang. Tapi gue nggak masalahin teman-teman. Kayak pertama nih, gue beli ini casing untuk Joy-Con yang versi Tears of the Kingdom ya, terus juga ini hard case-nya juga teman-teman ya, sampai tutup dockingnya teman-teman ya. Cuman sebeginian doang teman-teman, sebenarnya nggak penting ya. Tapi gue pengen aja teman-teman ya. Dan pada saat gue beli Nintendo Switch ini kan waktu itu cuman ada yang putih untuk yang OLED, terus yang merah biru ya, lalu ada lagi yang seri apa gitu ya, yang seri Zelda belum keluar, baru keluar kan tahun lalu gitu, yang seri Zelda Tears of the Kingdom gitu ya. Dan gue sepengen itu punya Nintendo Switch yang temanya Zelda TOTK teman-teman. Jadi ya wes gue beli-beli aja gitu ya, sampai kayak begini. Nah ini kartu Amiibo teman-teman ya. Kartu Amiibo ini benar-benar kepake kalau lu main Zelda teman-teman ya. Oke. Nah oke, kita sekarang langsung masuk ke konsolnya aja teman-teman ya. Oke. Untuk konsolnya sendiri ini masih terkadang gue masih pelajari sampai sekarang teman-teman ya. Terutama ini kan gue CFW ya, jadi kadang gue masih penasaran apakah gue masih bisa main game online atau tidak. Terus main game online gimana caranya biar gue tuh nggak dapet kayak fatal error kayak waktu itu. Jadi Nintendo Switch gue ini pernah mengalami kasus fatal error, yang dimana ketika gue main online gue nggak sengaja kepencet update ya, yang lalu mengakibatkan fatal error karena si bagian Nintendo Switch CFW-nya ini dia tidak bisa update secara otomatis. Jadi kita harus download lalu copy file datanya ke micro SD, baru kita nyalain dan dia bisa kembali normal ya. Dan itu semua gue pelajari di channel LSFN teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mampir aja, linknya gue taruh deskripsi ya. Dan gue akan selalu bilang terima kasih ke channel LSFN ya. Dan juga pack yang mereka buat yaitu Trifecta teman-teman ya. Itu benar-benar ngebantu gue ya. Oke, terutama dalam update si Nintendo Switch-nya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kita masuk ke setting ya. Nah, di sini sistem update-nya ada versi yang kayak 17 sama AMS. Ini AMS itu atmosfer ya kalau nggak salah ya. Nah, ini tuh selalu diupdate info-infonya di Telegramnya LSFN teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya Nintendo Switch CFW dan pengen main online, kalian harus update guys ini si versinya ya ke versi terbaru, dan juga atmosfernya juga diupdate. Jadi dua ini harus diupdate ya. Oke. Nah, terus kita masuk ke Joy-Con ya teman-teman ya, atau si controllernya ya. Untuk controllernya sendiri ya, ini sangat seru untuk dioprek-oprek teman-teman ya. Gue mengalami dari mulai analognya drift ya, terus tombol SLSR-nya dia nggak bisa dipencet ya. Ini cara kita ganti analognya, lalu kita ganti SLSR-nya, sampai relnya ini yang warna hitam ini diganti ya teman-teman ya. Itu bisa gue bilang sangat menyenangkan untuk bongkar-bongkarnya ya, karena gue senang bongkar-bongkar teman-teman ya. Bahkan beberapa hari lalu gue ngelihat ada toko yang menjual apa namanya, housing atau shell untuk si Joy-Con ya teman-teman ya. Dan akhirnya gue mencoba untuk membongkar semuanya teman-teman ya. Jadi Joy-Con bawaan gue kan merah dan biru teman-teman ya. Oke, untuk merah dan biru ini casingnya gue ganti ya, kayak yang ini. Seperti edisi Zelda TOTK teman-teman. Oh, ya ini gue ganti teman-teman ya. Dan untuk yang ini Joy-Con gue memang beli second warna kuning teman-teman ya. Oke. Dan ini gue pakai casing ya. Jadi beda teman-teman ya. Yang ini itu shellnya atau housingnya gue ganti. Ini casingnya.
tinggal gua tambahin doang ya. Ini kelihatan beda ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan kayak, Bang itu kan anggaplah Joy-Con yang punya lu kan merah biru ya. Ketika dipasang ke sini nanti bakal merah biru dong tetap. Ya awalnya merah biru. Tapi gue masih nemu lagi tutorial teman-teman di YouTube. Jadi kayak kita bisa ganti warnanya guys ya. Sesuai warna ininya gitu. Ya kayak misalkan gue pasang nih. Oh, dia bisa berubah kayak jadi warna gold ini teman-teman ya. Oh. Kalau yang ini kan kuning. Nih. Jadi ketika gue lepas pasang, dia kuning. Nah, kalau yang bagian sini, nah dia gold. Oh, oke. Itu bisa kita setting teman-teman. Jadi setelah kita ganti shellnya, misalkan ini kan shellnya tadi warna merah ya. Pada saat kita masukin kayak gini, kalau belum kita setting, ya udah dia masih merah teman-teman. Jadi tapi setelah kita ganti, ya dia bisa ganti jadi gold atau warna yang sesuai kalian inginkan. Warna si Joy-Con-nya sama warna tombol-tombolnya guys, itu bisa kalian ganti. Oke, sekarang kita masuk ke gamenya teman-teman ya, atau game yang gue sering mainin atau yang gue favoritin dan yang gue rekomendasiin ke kalian kalau misalkan kalian mau beli Nintendo Switch ya teman-teman ya. Oke, dari semua game Nintendo Switch yang gue mainin teman-teman ya, yang paling gue rekomendasiin adalah 3 game ini teman-teman ya. Animal Crossing, Zelda Breath of the Wild, sama Zelda Tears of the Kingdom teman-teman ya. Oke, gue udah cukup banyak mainin game Switch teman-teman ya, dan beberapa game Switch kan memang ada di PC juga teman-teman ya. Oke, untuk game yang memang ada di PC tapi dia ada di Switch, kalau ditanya enakan mana, itu tergantung gamenya teman-teman ya. Contoh ini Space for the Unbound ya, di PC ada, di Xbox ada, di Nintendo Switch ada. Buat gue pribadi, gue lebih nyaman main di Switch ya, karena bisa gue pindah-pindahin ya. Tapi untuk game kayak Hogwarts Legacy ya, gue lebih nyaman mainin di PC ataupun di Xbox Series X yang gue, karena gambarnya lebih enak dilihat ya. Oke, karena kalau di sini rada dikompres sedikit, jadi tergantung gamenya ya. Oke, dan beberapa game lain ini masih ada beberapa yang gue belum mainin teman-teman ya. Oke, yang terakhir gue mainin ini My Child Lebensborn ya, ini seru juga teman-teman ya. Dan game ini gue tidak download dari Tinfoil ya teman-teman ya. Gue nggak ngerti sampai sekarang caranya download dari Tinfoil. Jadi gue download manual dari smartphone gue ya, di web ROMslab ya, atau dari PC ya di romslab.com ya, di ROMslab. Habis itu gue masukin ke PC atau ke laptop, gue ekstrak, baru gue copy ke sini ya. Oke, itu banyak juga yang bikin tutorialnya teman-teman ya. Tapi dari itu semua game yang worth it gue mainin ada ini, Animal Crossing ya. Dan untuk Animal Crossing sendiri ini gue udah cukup jauh teman-teman ya. Cukup jauh gue mainin, bener-bener sejauh itu ya. Udah gue tata village gue atau island gue ya. Sampai akhirnya gue tuh tadinya pengen new game teman-teman ya. Tapi gue nggak mau ngeriset datanya. Akhirnya gue bikin profile baru lah di sini ya. Jadi ada 2 profile gue ya, ada Gani GP sama Gani 30 ya. Gue bikin, dan ternyata pada saat gue bikin, gue kira bakal new game. Ternyata ada 2 karakter yang dimainin di pulau yang sama. Dan di sini gue baru tahu juga untuk game ini gue tuh bisa multiplayer teman-teman ya. Oke, gue kira dulu kalau mau multiplayer itu harus harus main online teman-teman. Ternyata offline juga gue masih bisa main multiplayer teman-teman ya. Jadi untuk game ini buat gue se-worth it itu teman-teman ya. Mungkin kesannya seperti game perempuan teman-teman ya, atau game-game kayak Harvest Moon teman-teman ya. Oke, tapi ini se-worth it itu untuk gue nata semuanya ya. Dari mulai ini cuman pulau doang ya, berantakan, sampai akhirnya gue tata. Terserah gue mau naro bunga, gue mau naro akuarium atau apa ya, sampai pohon-pohon kayak gini ya. Ini gue udah bener-bener tata banget ya. Dan kalau kalian baru mau beli Nintendo Switch ya, udah paling bener guys. Game pertama yang lo wajib mainin ya untuk game santai adalah Animal Crossing ya. Dan ini jadi jawaban juga kenapa pada saat COVID yang dulu banyak sekali orang yang main atau beli Nintendo Switch dan main Animal Crossing. Karena memang seseru itu kalau misalkan kalian mainin sambil santai guys, asli se-worth it itu. Oke, game selanjutnya yang gue sarankan adalah Zelda ya.
ada Breath of the Wild, ada Tears of the Kingdom teman-teman ya. Sebenarnya runtutan awalnya itu yang Breath of the Wild dulu, habis itu Tears of the Kingdom teman-teman ya. Tapi pada saat awal gue punya Switch ini ya, gue main Zelda BOTW, gue nggak terlalu ngerti gitu teman-teman, dan gue juga terlalu cupu gitu, jadi gue nggak ngerti aja gue main ini. Gue cuma mainin seperapat, lalu akhirnya gue ganti game ke Animal Crossing dan gue mainin abis-abisan teman-teman ya. Sampai akhirnya Zelda Tears of the Kingdom keluar ya, gue baru mainin dan gue lebih ngerti main yang ini teman-teman ya. Ini gue udah hampir tamat dan sekarang gue lagi ngelanjutin yang Zelda BOTW ya. Dan ini ya balik lagi teman-teman, bisa dibilang seseru itu ya. Kalau Animal Crossing kan tadi gamenya bisa dibilang cukup santai teman-teman ya. Kalau yang ini lebih ke adventure aja teman-teman ya. Dan di sebelumnya gue kan ngeluarin kartu ini ya, ini namanya kartu Amiibo teman-teman ya, yang dimana ini bisa gue pakai di game Zelda teman-teman. Jadi kalau misalkan gue lagi butuh amunisi gitu ya, gue tinggal tempelin kartunya ke sini ya, pakai NFC, ada NFC-nya ya, dan bisa keluar apapun yang ada di sini, entah buah lah, entah daging atau apa gitu, sampai dapat senjata gitu ya, atau panah kayak gini ya. Jadi game yang gua rekomendasikan kalau misalkan teman-teman mau beli Nintendo Switch OLED ya, itu ya 3 game ini teman-teman ya, si Animal Crossing, lalu Zelda. Kalau game selanjutnya yang lain banyak yang rekomendasiin kayak per Mario Bros dan kawan-kawan ya, Luigi Mansion, ataupun kayak Mario Party, sampai ke apa namanya Mario Odyssey ya, itu rekomendasi banget teman-teman ya. Banyak yang menyarankan ya, sampai ke Super Mario Bros yang Wonder juga itu banyak yang nyaranin teman-teman ya. Dan kalau game Mario sendiri, gue biasanya selalu main bersama teman-teman gue teman-teman ketika lagi ngumpul di sini ya. Dan game yang dimainin adalah Super Mario Party ya. Untuk game party lainnya yang gue mainin ada One to Switch sama Everybody One to Switch ya. Mana nih? Everybody Want to Switch. Nah yang ini teman-teman ya, ini seseru itu, bisa dimainin ramean juga ya, tergantung Joy-Con-nya. Kalau misalkan lo Switch-nya yang OFW atau yang original, ini bisa lo mainin sambil online teman-teman ya, sampai 100 orang. Dan kalau misalkan Joy-Con ininya terbatas, bisa pakai HP teman-teman ya. Dan game-game party di Nintendo Switch itu memang seseru itu ya. Jadi kalau buat gua, misalkan teman-teman mau beli Nintendo Switch ya, emang worth it teman-teman ya. Entah lu mau bikin ini sebagai konsol pribadi atau konsol party bersama teman-teman atau keluarga lu atau anak lu, keponakan lu, ini worth it itu ya. Dan ini adalah yang versi CFW teman-teman yang ada di gua teman-teman ya. Nah sekarang kita akan coba masuk ke versi yang OFW-nya teman-teman ya. Oke, ini kita akan masuk ke mode OFW atau mode online ya. Di sini gue pakai pack yang udah disediakan sama LSFN ya, yaitu Trifecta namanya ya. Oke, kita pencet launch ya, dan di sini kita bisa milih nih. Kalau mau tadi yang CFW, gue pencet yang kiri nih, yang Trifecta. Kalau misalkan mau yang online, gue pilih yang kanan, yang stok OFW ya. Oke, intinya Switch ini bisa gue pakai 2 mode teman-teman, baik online maupun offline. Kalau misalkan lu mau main aman, ya udah lu main offline aja ya. Kalau lu mau main online, lu harus siap mendapatkan kondisi seperti gue yang waktu itu kena fatal error teman-teman ya. Tapi kalau misalkan lu kena fatal error, itu lu tinggal nonton tutorial yang ada di YouTube-nya LSFN, dan ya udah lu bisa pakai lagi teman-teman ya. Dan ini sebenarnya semenjak gue kena fatal error ya di Switch-nya ya, gue nggak pernah mainin online lagi. Baru sekarang nih guys ya, karena di beberapa hari lalu gue cukup penasaran ya. Oke, jadi gue waktu itu nge-install game tapi nggak bisa di-play gitu, nggak bisa jalan game yang nggak bisa di-launch. Ternyata gue harus melakukan sistem update ya, yang tadi gue tunjukin ya di sebelumnya ya. Jadi kayak sistem update-nya versinya berapa, terus AMS-nya atau atmosfernya versi berapa, harus diupdate ke versi baru. Dan setelah diupdate, gue baru bisa mainin game-game yang gue download yang baru-baru itu teman-teman ya. Oke, dan karena gue udah update itu, gue penasaran kayak ini kan CFW-nya bisa nih, OFW-nya atau yang online-nya masa nggak bisa sih. Akhirnya gue buka lah, atau gue masuk lagi ke menu OFW-nya, dan gue lihat ke sini, ternyata versi yang di sini masih versi 15, yang dimana kalau misalkan gue ngeplay apapun atau main game ataupun, sampai gue buka Nintendo eShop pun ya, itu ada permintaan untuk update ya.
Dan di sini gue balik lagi, gue ngejajal teman-teman ya, karena gue udah nge-update yang di CFW-nya itu versinya udah 17.01, yang dimana itu versi terbarunya saat ini teman-teman ya. Oke, gue pencet lah sistem update yang di sini. Kalau misalkan bisa ya berarti ya udah, kalau misalkan nggak bisa ya berarti gue harus nunggu ada file CFW yang baru, lalu gue masukin di sini sampai Nintendo Switch gue bisa dimainin lagi teman-teman ya. Oke, dan akhirnya setelah gue update ya, dia bisa gue mainin teman-teman ya. Oke, kayak game-game online di sini kan ini kayak Wild Roller Champion, terus juga My Hero Ultra Rumble. Ini kan game yang bisa dibilang online teman-teman ya, Ninja, Overwatch ya, Rocket League ya. Oke, sampai Pokemon Unite juga sampai Fall Guys ya, itu kan game online teman-teman ya. Bisa gua mainin teman-teman ya, sampai Nintendo eShop pun di sini bisa gua buka ya. Tapi untuk Nintendo eShop ya, ini balik lagi ke koneksi internet ya. Di sini kan gua lagi di studio teman-teman ya. Terus modem internet gua tuh lagi ada di kamar. Emang bukan lagi di kamar, emang gua taruh di kamar gitu ya. Jadi kalau misalkan dia jauh dari internet gitu ya, atau koneksinya kurang stabil ya, kadang dia suka nggak bisa kebuka, ataupun dia bisa kebuka dia lama gitu ya. The connection server was lost gitu ya. Oke, intinya dia lama tuh ya. Oke, nah intinya tapi dia bisa. Kalau lo mau ngebuka terus nge-install bisa. Nanti gue buka deh ya, kita akan buka. Tapi gue skip ya karena ini loadingnya kalaupun bisa dia lama teman-teman ya. Internetnya kagak nyampe ke sini. Oke, kebetulan nih cepet nih ya. Nah, tuh bisa ya. Intinya dia bisa tuh ya. Mau masuk ke online-nya, dia bisa. Oke. Dan gue juga nggak ngerti ya, Nintendo Switch ini tuh kagak bisa nangkap sinyal 5G ya. Gue nggak ngerti juga deh. Ya, WiFi gue yang 5G kagak kedetek di sini, cuman yang biasa aja ya. Tapi bisa dipakai buat download dan itu masih cepet-cepet aja teman-teman ya. Oke, loadingnya lama, kita skip aja keluar ya. Nah, kita buka YouTube aja deh ya buat ngetes internet nih ya. Dan untuk mode OFW ini gue paling ya buka YouTube aja teman-teman. Kalau game online yang lainnya kayak yang tadi gue tunjukin kayak Fall Guys dan kawan-kawan, kalau lagi gabut aja, kalau lagi pengen main game itu gitu ya. Gue lebih seneng main game yang CFW teman-teman, kayak si Zelda. Gue lagi mainin maniak-maniakan guys ya. Nih, yang tadi gue tunjukin pas pakai Amiibo ya. Oke. Nah, kalau untuk kayak online atau YouTube sendiri gitu ya, ini tergantung speed internet masing-masing ya. Dan memang kalau buka YouTube kayak gini, ini sama seperti YouTube yang ada di Android TV ya. Dia kadang lancar, kadang nge-lag juga teman-teman ya. Tapi dia bisa dibuka teman-teman ya. Contoh kita buka ini deh video Bang Windah ya. Nah, ada iklan nggak tuh? Oke, kita skip lagi. Selamat malam teman-teman dan adik-adik semuanya. Nah, ini streaming ya teman-teman ya. Gue bisa pindahin ke tengah. Dia loading. Nah, masalah ini mulainya cepat atau lama ya tergantung internet masing-masing teman-teman ya. Karena ini gue jauh ya, jadi gak usah gue tunjukin deh. Intinya gue pakai buat nonton YouTube teman-teman ya, si Switch ini teman-teman ya. Di saat gue lagi di luar, jadi gue tinggal tethering dari handphone gue ke sini, lalu gue pakai buat nonton ya. Sebenarnya bisa sih gue nonton dari HP, cuman di sini kan layar lebih gede gitu teman-teman ya. Oke, nah untuk game-game lainnya gue nggak perlu contohin lah ya, atau nggak perlu gue play. Yang jelas ini dia bisa teman-teman. Oke, jajal deh satu nih Fall Guys. Wah, ternyata. Nah, ini ada update nih ya. Nah, biasanya kalau yang update kayak gini terus kita download, nanti bisa bikin fatal error. Tapi tenang aja, kalau misalnya fatal error ya teman-teman tinggal download lagi file yang terbarunya, entah si atmosfernya ya, atau pokoknya ya firmware-nya gitu, kita download yang baru ya. Tapi karena ini gue udah download, ya udah tinggal download aja, kita tinggal tungguin aja teman-teman ya. Oke, masalah lama atau enggaknya ini tergantung speed internet kalian ya. Oke, paling kurang lebih begitu ya review singkat gua, atau ya sepengalaman gua hampir 2 tahun gua pakai Nintendo Switch OLED ini ya. Buat gua worth it guys, anjir se-worth it itu teman-teman ya. Gua mau main sendiri di handheld gini, atau gue mau main begini pakai stand gini, atau bahkan dicolokin ke TV, sampai gue main sendiri atau main party bersama teman-teman dan keluarga, ini se-worth it itu ya. Bisa dibilang ini konsol kesayangan gue daripada yang lain teman-teman ya. Di rumah walaupun ada Xbox Series X ya, oke,
game-game yang terbaru lebih jernih, tapi entah kenapa gue lebih senang main game yang ada di sini, teman-teman, yang lebih simple ya. Dan untuk alat-alat yang tadi kayak gini ya, dan kawan-kawannya, gue rasa kalau teman-teman mau beli ya udah, nggak beli juga nggak apa-apa. Intinya itu alat-alat kagak kepake, dan gue juga masih mikir apakah gue harus jual apa gue simpen aja gitu ya. Oke. Nah, ini internet gue lama, masa download update-nya sampai 20 jam ya. Oke, ini gue close dulu aja ya. Nanti kita download di dekat modemnya langsung ya. Pokoknya kalau kalian mau download game si Switch ini ya di mode OFW ya, oke, lebih dekat ke modemnya atau routernya, dia akan lebih cepat ngedownloadnya ya. Tapi balik lagi tergantung speed internet kalian ya. Oke, segitu aja paling untuk video kali ini. Terus kalau misalkan kalian nanya ke gua nih ya, worth it-an mana antara OFW atau CFW, itu terserah lu guys ya. Teman-teman gua beberapa ada yang nanya ke gua kayak, Gan, gue kalau mau beli Switch yang mana ya, OFW atau CFW? Jawaban gue terserah lu guys ya. Karena untuk yang apa sih namanya ini, yang gue kan CFW OFW ya, bisa dua-duanya ya. Ini gue beli 6,8 teman-teman, itu 256 GB. Sekarang harganya lebih murah, 5 jutaan tuh udah dapet 512 GB teman-teman ya. Dan untuk yang OFW ya, yang original, dia lebih murah di 3 jutaan ya. Oke. Kenapa bisa lebih murah? Karena itu konsolnya aja. Jadi gini teman-teman ya, gue kasih tahu nih. Kalau misalkan Switch yang OFW, lu beli konsolnya doang 3 juta, ya 3 jutaan atau hampir 4 juta ya, itu konsolnya aja. Belum micro SD ya, tergantung lu mau beli berapa giga ya, 128, 256, 512, 1 tera ya. Itu belum. Dan juga gamenya belum ya. Gamenya, satu gamenya bisa 500-600 ke atas ya, kayak model Zelda ataupun Animal Crossing. Tapi game-game yang harganya lebih murah juga ada ya. Dan kalau kalian mau beli cartridge atau game yang second-hand juga, itu banyak guys yang jual lebih murah. Jadi misalkan nih kayak Animal Crossing barunya 600 lebih, lu beli secondnya di 400-an sekian, itu juga ada yang jual ya. Kalau lu nanya gua sekarang ya, untuk detik ini sebenarnya gue lebih prefer yang OFW, yang original. Itu akan lebih tenang teman-teman ya. Cuman karena pada saat gue ngebeli ini, posisinya waktu itu budget gue tidak nyampe untuk beli game yang gue inginkan, dan dananya tidak sebanyak itu ya. Jadi gue mau tidak mau pada saat itu beli CFW ya. Kalau gue nyaranin ke kalian, udah paling bener beli yang OFW, biar lu tenang, nggak perlu ribet update ini itu. Kalau mau update tinggal klik aja ya. Karena kalau yang online, yang OFW ya, original firmware ya, itu sesimpel itu teman-teman ya. Kalau lu beli yang CFW, itu lu ngisi gamenya repot, terus juga lu mau update ini itu firmware-nya atau atmosfernya, lu harus download dulu, lu harus ada media laptop atau komputer teman-teman ya. Oke. Terus juga ada booting settingnya gini, kalau salah pencet ataupun misalkan gak sengaja ke update jadi fatal error gitu ya. Jadi begitulah teman-teman ya. Kalau gue boleh saranin yang OFW aja. Tapi kalau lo mau beli CFW kayak gue juga terserah, itu udah urusan lu ya. Gue tidak mau ikut-ikutan. Intinya kalau lu 2024 ini, apalagi di awal Ramadan ini, mau beli Nintendo Switch ya, gue sangat menyarankan lu beli ya, beli Switch-nya, lalu main game Animal Crossing ataupun Zelda ya, yang Breath of the Wild atau Tears of the Kingdom, lu mainin di jam ngabuburit atau jam nungguin sahur atau apa, itu sangat worth it teman-teman untuk di Ramadan 2024 ini. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat ya. Sorry nih kalau banyak cincong, tapi gue pengen jelasin itu semua ya, plus minusnya ketika lu beli Switch ini ya. Kalau enak ya dia enak, kalau ribet ya dia ribet untuk yang gue ini ya. Kalau yang OFW kalian nggak akan pusing, tinggal pakai, udah pakai aja. Lu cuman keluar duit buat beli game. Kalau lu gak mau keluar duit buat beli game, beli yang CFW, tapi lu ribet sana sini untuk download ini atau copy paste karena gini, itu aja bedanya guys. Oke, mantap.